Shalom semuanya, Pastor juga, Shalom. Pastor. Malam Ini juga. saya, ya, Shalom Pak. Ada di kepala saya tuh merenung dari udah lama ya. Kenapa sih Tuhan bicara mamon? Sering sekali gitu loh. Ya, Dan seolah-olah mamon itu selalu disandingkan dengan Tuhan. Artinya, maksudnya gini, kamu milih aku atau milih mamon? Kan seperti itu ya Pak Paul ya. Nah, saya memperhatikan banyak sekali saat-saat ini ya. Eh, bukan mau mengatakan hamba-hamba Tuhan yang memang dari nol sampai akhirnya menjadi ngetop lah bahasa saya ya, selebritis. Sehingga saya memperhatikan memang pasti akan banyak berubah gaya hidup dan sebagainya. Itu yang saya perhatikan pertama. Nah, saya tidak mau dianggap menilai, tapi saya kembalikan pada diri saya sendiri. Misalnya, saya suka bertanya pada diri saya, apakah jika kamu diberkati lebih, kira-kira kamu akan memiliki hati yang berubah atau tidak? Itu pada diri saya sendiri ya Pak Paul ya. Saya berbandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang memang pelayanan dari nol sehingga sampai tinggi menjadi selebritis, bahkan tadi seperti Pastor Paul katakan bergaya hedon dan bojo ya, artinya lebih mewah dan sampai seperti selebritis. Nggak usah lah bicara Pak GL 15M ya, tapi memang saya perhatikan seperti itu. Nah, pertanyaan saya simpel sebetulnya. Betapa ngerinya banget jika kita diberkati lebih untuk menjaga hati. Supaya tidak bergeser menjadi cinta mamon. Nah, selanjutnya bagaimana itu semua sehingga saat misalnya saya secara pribadi mau melayani karena harus dengan motivasi yang hati yang tulus benar-benar gitu Pak. Nah, di sisi lain bagaimana sih menjaganya sehingga memang manusia itu kan lemah, tubuh itu lemah, memiliki nafsu dan sebagainya. Tapi untuk mengerem semuanya itu sehingga kita benar-benar oke, saya memiliki harta untuk melayani, ataupun saya nggak punya harta tapi saya mau melayani, sehingga tidak terseret dengan hal-hal yang sifatnya menjadi berubah karakter kita, menjadi berubah hati kita. Itu saya merhatikan ngeri banget. Seperti apa kira-kira Pak Paul? Barangkali ada jawaban dari Pak Paul. Terima kasih. ya. Jadi ini tadi ya, uang itu memang kenapa kudu diakonia? Karena uang itu yang akan menjadi ikatan kita, beban kita paling besar untuk menjaga kita tetap melekat sama Tuhan. Makanya Tuhan wanti-wanti masalah uang. Alkitab juga berkata ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya kan? Jikalau hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Itu bolak-balik apa dengan cara diakonia, nggak ada cara lain supaya hati kita jangan sampai melekat. Makanya ada beberapa orang yang cukup gila, ya dia bahkan bukan kasih seluruhnya dia kasih dan hatinya nggak melekat sama uang itu, ya kan? Tetapi dia bukannya tambah miskin tambah kaya, karena terus memang ya, itu menggagalkan energi ya. Orang barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan, barang siapa tidak memiliki apa yang adanya akan diambil daripadanya. Itu tuh sudah itu nyata. Orang-orang ini menjadi magnet. Orang-orang ini menjadi magnet bagi orang lain untuk menginvestasikan. Balik tadi makanya saya bilang kredibilitas dan integritas. Saya tuh wanti-wanti sekali ya, keluarga saya juga saya kasih tahu, nanti kalau saya tidak bisa tolong kamu dari uang ini, kamu nggak boleh marah. Karena ini bukan uang saya, ini kredibilitas dan integritas. Dan saya sudah cukup berdarah-darah belajar yang namanya kredibilitas dan integritas. Nah, banyak orang meremehkan loh. Banyak orang meremehkan, dia pikir dengan bergaya hidup mewah akan membuat dia nampak diberkati. Enggak loh. Dan jemaatnya percaya juga tuh. Enggak loh. Ya. Engkau akan disebut diberkati kalau engkau bisa jadi berkat buat orang lain loh. Memberi kemurahan kepada orang lain. Kasih makan orang miskin, engkau kan disebut diberkati. Ini orang yang diberkati Tuhan. Ya kan, saya memang miskin, tidak banyak uang, tapi memperkaya banyak orang kan. Nah, kan enak begitu kan. Dan itu benar-benar enak ya. Dimana kita hanya menjadi pengelola saja. Kita hanya mengelola uang yang Tuhan. Jadi uang cuma lewat doang. Cuma lewat tuh nggak enak dong Pak. Nah, karena hati saya nggak melekat sama uang.
Karena hatinya nggak melekat sama Iya. uang. Makin kita nggak melekat, masalahnya makin Tuhan percaya loh. Repotnya kan begitu kan. Iya. Dan akhirnya sampai satu titik, yaitu pilihan-pilihan terus. Kita terus di hadapan pilihan tiap hari. Kita mau tetap setia dengan pilihan kita yang baik itu, atau nanti berubah. Tetapi kalau saya bilang, orang kalau sudah hidup sederhana enak loh. Makanya harus berdamai. Kalau saya kan dulu belum berdamai. Makanya waktu saya punya uang, dulu ya waktu kerja sekuler, ya edan gaya hidupnya. Menyesuaikan gaji, gaya hidupnya. Harusnya nggak boleh. Ya ketika kita makin diberkati, gaya hidup jangan berubah. Ya kan? Nah itu daripada kita ngejar status sosial, level sosial, mendingan kita berdiakonia. Wah itu sukacitanya lebih luar biasa. Nah sekarang ya itu kuncinya dengan uang, nggak ada cara lain, lepasnya dengan ngelepas uang. Supaya kita, wah itu sakit itu ya, apalagi kalau makin lama, pertama cuma 10-20 juta, 100 juta, 500 juta, udah begitu MM-an sakit itu ngelepasnya itu. Kenakan kamu, artinya kan gitu kan, kenakan kamu. Wah saya dulu sempat mikir kayak gitu ya, kenakan kamu. Itu saya baru ngeh loh sekarang loh. Ya, mengenai apa yang baru kita bicarakan. Akhirnya kita makin Tuhan makin sadarkan saya. Oh enggak, bukan kenakan kamu. Tuhan percaya kita untuk kita menjadi saluran berkat. Jadi kalau kita sudah dipercaya, nah masalahnya ya kenapa saya selalu bilang berdiakonia. Diakonia itu nggak harus, bukan kasih ke pendeta, beda loh. Diakonia itu ngasih makan orang miskin loh, ya. Bukan kasih pendeta, kasih ke gereja, bukan loh. Kasih makan orang miskin. Nah itu yang orang suka salah paham itu. Orang suka salah paham diakonia dengan kasih pendeta. Bukan. Kasih pendeta itu bukan. Kalau Anda ingin memelihara pendeta, itu beda. Tapi jangan entertain untuk bergaya hidup mewah. Rusak juga. Nah, makanya saya bilang, kalau ada orang berani kasih saya jam tangan 15 miliar, nanti saya akan ngomong, tak jual ya. Jangan tersinggung. Karena saya juga nggak mau rusak hatinya. Sekali saya pakai jam tangan 15 miliar, sepatu saya kudu ganti. Saya biasa pakai sepatu beli di Owol-Owol, di Kringlop itu, Pak, second di Tweedahan. Sepatu saya nggak pantas lagi dong, maka jam tangan 15 miliar sepatunya beli di Tweedahan. Paling nggak sepatu saya yang harga ya 500 euro, 1000 euro dong. Nah, kan begitu kan, belinya udah bukan Nike lagi. Oh, sekarang pakai Nike ya misalnya kan, ya lain kali jangan pakai Nike dong. Pakainya LV kan, belinya di butik, pasti akan naik dengan sendirinya. Itu ngikutin deh. Saya dulu saya dulu orangnya kayak gini ya, biasalah santai. Begitu saya udah mulai pakai mobil mewah, ya naik. Saya nggak mau pakai barang ini lagi, saya pakai mau ngikutin bajunya. Ya harus, ya dulu kelasnya saya kan masih eksekutif 99 ya, masih di situ. Harus pakai eksekutif dong, ya kan. Terus nanti sepatunya juga sama. Udah mulai jam tangannya apa, mulai ngikutin. Begitu mobilnya ganti, ya aku udah ngikutin lagi makin kelasnya. Wah saya biasanya dulu makan di warteg, sekarang nggak mau. Makanya paling nggak di kafe di resto Senayan dong. Mau makan siang, lunch. Yuk kita makan siang di mana? Restoran Senayan. Suruh makan di ini nggak mau. Dulu jajannya saya biasa di McD, di warung-warung soto pinggir jalan, udah nggak mau lagi saya. Nah itu tuh, ya itu tadi ya. Itu tuh contoh gaya hidup yang berubah ya. Karena ya saya juga berubah ya. Saya ngalamin berubah, saya ngalamin. Dan saya menyesali. Kenapa harus berubah ya? Kenapa saya harus berubah gaya hidupnya ya? Nah itu ya, saya menyesali. Tapi sekarang enak ya, kita simple. Ya kan? Ya kita dijak di restoran oke. Tapi kalau yang terlalu mewah kita bilang janganlah eman-eman. Ya kemarin ada yang mau traktir kami sekeluarga ya. Untuk ini ya, saya bilang janganlah, nggak enak lah. Orang ini baik ya, orang-orang ini baik sekali sama kami. Mau traktir kami janganlah, nggak tega.
Kita nggak tega lah pokoknya untuk ininya ya. Pakai uang traktiran hanya buat jalan-jalan begitu mewah, itu terlalu mewah. Naik Star Cruise buat kami terlalu mewah. Iya. Jadi Iya. jangan. Iya. Nggak tega gitu loh. Ngelihat Iya. diaken kita kemarin sampai ada yang kecelakaan apa segala macam. Itu ya sampai keluarga saya itu apa saudara saya itu ada yang sampai memuji Depok itu ya. Gila, Depok itu diakennya cuma super apa Grab semua. Dia bilang gitu. Iya. Sampai terharu dia. Makanya saya juga jadi nggak enak juga. Iya, maksud saya mau bermewah-mewah pakai Star Cruise. Jangan Terus saya foto di Star Cruise begitu kan, selfie gitu. Mamer kenyang nggak tega kan? Coba bayangin. Sekarang teman-teman semua saya suruh ke Damaris gitu kan. Terus tiba-tiba saya naik Star Cruise pergi, ya kan? Coba apa kata dunia? Waduh, jangan deh, jangan itu. Mendingan saya kemah aja deh. Camping aja udah keren banget kan. Liburan camping begitu, udah enak. Itu contoh ya. Oh, maksudnya enggak. Saya juga lagi belajar menjaga. Karena itu bisa sekonyong-konyong dalam waktu 1 detik berubah. Mentalitas itu kan kudu dilatih terus. Bisa 1 detik berubah loh, ngeri loh itu. Ngeri, betul. Namanya keingin, makanya itu latihnya dengan uang, ngelepas uang. Dan dilatih terus setiap hari sampai kita terbiasa dengan hidup sederhana. Buat saya pertama hidup sederhana itu sulit, walaupun saya dari orang kere ya. Kurang ajar ya memang yang manusia ini ya. Memang kurang ajar. Saya ini dulu kere, begitu udah ngerasain 10 tahun hidup enak, suruh kere lagi nggak mau. Tapi terus waktu itu ya 2014 ya. Kalau nggak percaya itu ya, teman-teman yang kenal Rumah Salom yang ada di Semarang itu, tanya deh sama Rumah Salom Ibu Aning. Itu yang datang sama saya, Pak Paul, Tuhan suruh Pak Paul jual, suruh hartanya Pak Paul kasih orang miskin. Tak jual beneran itu, nggak pakai 1 bulan, cuma 2 minggu kami berdoa. Cuma 2 minggu kita lepas semua satu-satu. Ya, wah itu sampai kaget dia tuh. Wah secepat itu, secepat itu dia sampai kaget tuh. Nah tadi kalau nggak percaya, kalau Anda yang kenal Rumah Shalom Ibu Aning itu Anda tanya deh. Itu benar-benar ya waktu itu ya. Dan Tuhan itu ngajari kita sejak itu. Ibu Aning ini bilang, ya mulai dari bawah lagi, merangkak lagi. Toh dalam hati saya benar juga ya. Toh banyak juga barang-barang itu saya dapatkan dengan cara nggak benar juga. Ya udah kita mulai dari nol lagi, dari tidur di atas tilam, di atas itu ya, cuman pakai selimut aja, cover bed cover itu ya. Kita cuma tidur pakai bed cover doang tuh. Ngeri itu. Karena kasurnya kita kasih, kasur masih baru, ya ranjang baru beli. Wah, kita kasih lemari es, lemari es yang tinggi itu ya, yang gede itu. Kita semua kasihkan semua. Malah lemari esnya kita kasih ke Rumah Shalom. Masih bagus lemari es, masih baru ya. Masih baru, kita baru pakai belum setahun. Kita kasih juga ke Rumah Shalom. Tetapi itu sukacita, pamer. Oh bukan, maksudnya saya lagi tunjukkan. Kalau Tuhan bilang, jualah harta milikmu, itu kita sudah lakukan. Kita sudah pernah melakukan. Mulai dari nol lagi. Jualah seluruh. Jadi sekarang kita riset, semua yang kita punya adalah semua full untuk pelayanan. Serem ya. Enak banget, tapi enak banget loh kita loh sekarang hidupnya. Tapi lagi lakukan itu sesuai dengan iman kita. Ya, betul. Panjang jawabannya Bu Pipin. Iya, boleh satu aja Pastor boleh. Lagi ya. Boleh kita. Gak apa-apa saya potong ya. Sedikit aja. Begini Pastor, saya memperhatikan misalnya jemaat itu datang ke Tuhan, misalnya ke gereja, pasti kebanyakan ya Pastor yang saya perhatikan, dia ingin mendapatkan jawaban, meminta tolong sama Tuhan. Kebanyakan terutama tentang apa? Tuhan beri aku pekerjaan, beri aku makan, berikan dan sebagainya ya Pastor ya. Artinya bicara tentang uang kan gitu ya untuk memiliki kehidupan hidupnya. Nah, sehingga saya perhatikan hamba Tuhan akan mengajarkan dengan yang saya lihat di gereja ya. Oke, nanti kalau kamu begini memberikan perpuluhan dan sebagainya, kamu akan diberkati berlimpah-limpah dan sebagainya. Sehingga kebawa semua, bahwa datang ke Tuhan untuk menjadi berkat. Berkatnya apa? Materi. Nah, saya melihatnya adalah apakah itu yang dibilang proses kedewasaan iman dari mulai yang bayi sampai istilahnya ya dari iman yang masih bayi, anak-anak sampai dewasa, sehingga dia akan mengerti bahwa dalam Tuhan itu yang diinginkan Tuhan adalah hidup dalam roh. Artinya firman Tuhan bicara tentang roh, bukan tentang harta atau dunia atau daging.
menurut Pastor Paul seperti apa? Karena saya melihat agak-agak sedikit kok begini ya gitu. Artinya kan kasihan juga jemaat yang Ya. mungkin Nah dari inilah awal tadi salah kaprah sedekahnya Yusuf gitu. Mansur itu tadi kan. Kamu datang kasih Ya, 500.000, nanti kamu pulang bawa motor. Kalau kamu sekarang kasih sedekah hmm, Avanza, kamu nanti 6 bulan lagi dapat Innova. kasihan Kan jemaatnya. itu terjadi juga ya. John Avanzi ini suka begitu ya. Tadi pendeta tadi John Avanzi ini itu saya dulu sering dengar khotbahnya. Ya, dulu saya terbuai juga loh. Karena Sama. materi saya uang. Konsep yang di pikiran kita uang. Ya. Kalau jemaat yang masih cinta uang, ya dia gampang ketipu dengan jargon-jargon, dengan buahnya Yusuf Mansur, dengan Pak Gilbert, CS. Nah, kalau jemaat itu baru bertumbuh dalam imannya untuk Nah itulah sial dia menerima masuk pengertian. masuk ke gerejanya Gilbert, Nah, itu sial dia. dia. Kan kasihan. Saya kelihatannya kasihan banget ya Sial. jemaat seperti itu karena kadang-kadang itu saya perhatikan seperti itu. Makanya kalau orientasi kita uang, hidupnya kita sukses dengan uang, semua uang ya sial kita. Makanya orang-orang kemarin ya siapa ya, Ibu Jose ya, dia nanya kenapa ya? Orang kalau dia orientasi uang nanti dia akan sering ketipu. Tapi orang yang nggak doyan duit, nggak bakal ketipu masalah duit, tidak akan ketipu. Lucu ya. Orang kalau sudah orientasinya uang, maka dia akan sering ketipu. Buayan-buayan ya, apalagi si Yusuf Mansur, orang-orang pendeta-pendeta gereja-gereja karismatik itu ya. Itu sering karena dia orientasi uang. Tapi kalau dia orientasinya bukan uang, ya tapi kehidupan, dia nggak akan mudah. Dia nggak akan mudah terpancing yang begitu-begitu. Tetapi orang-orang yang orientasinya kehidupan, dia kan suka ngasih kehidupan buat orang lain. Yaitu ngasih uangnya dia buat orang lain. Karena mau nggak mau, semuanya itu pakai uang. Dan uang itu, ya itu tadi ya, makanya diingetin bolak-balik kan sama Tuhan kan, di Alkitab. Nah, makanya uang itu dipakai, dikirim, ya, jangan ke pendeta. Kecuali pendeta itu, dia berdiakonia, bermarturia gila-gilaan, dan transparan penggunaannya. Ya dong, karena itu kan Tuhan ajarkan kepada kita, seperti itu. Ya, oh enggak saya percaya, iya percaya, nggak apa-apa percaya, tetapi pastikan percayanya itu benar-benar, kalau enggak Anda juga nggak diberkati loh. Jadi Anda yang suka ngasih-ngasih uang ke pendeta-pendeta dan Anda percaya saja, pastikan pendeta itu memang akuntabilitas dan kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, Anda nggak diberkati juga. Berkat itu macam-macam ya, tetapi ya tadi berkat itu sebenarnya adalah kehidupan. Ya kan, anak saya nggak pernah sakit itu juga berkat loh. Anak saya itu tidak pernah sakit loh. Itu berkat. Banyak orang seumur hidupnya ngurusin anak sakit. Ya nanti ada operasi usus, operasi jantung, nanti balik lagi operasi apa lagi, nanti besok lagi masuk rumah sakit 3 bulan, nanti waduh capek loh. Dan anak saya sehat semua, walaupun kami jungkir balik kayak apa, anak saya sehat semua. Itu berkat buat saya. Nah, ini ada yang bilang nih, mancing ya Paul, tuh Oten buruan donasi ke Paul Zong. Hahaha, bani rekening. Ya, buruan donasi ke rekening Damaris. Karena rekening itu nama saya tidak ada di sana, di akta pun nggak ada, dan rekening itu diaudit. Ya, dan Anda yang ingin tahu uang itu ada berapa di sana untuk apa saja, Anda bisa langsung telepon ke yayasan. Boleh, kan nanti setahun sekali itu diaudit oleh akuntan publik. Ya, transfer ke Damaris. Tapi kalau Anda bisa diakonia sendiri, lakukan. Nah, tapi kan ada yang, aduh saya pusing, nggak keburu ini, nggak keburu itu. Ya udah kita aja duitnya ke Damaris. Tadi orang yang punya satu talenta, jangan dipendam, jangan malah ditanam, tapi kirimkan ke Damaris supaya Anda dikelola. Ada yang mengelola, membantu Anda untuk mengelola talenta itu supaya nanti jangan ditanya Tuhan, Anda nanti diresein loh nanti ya kan. Mancing, oh iya mancing saya, ya kan, mancing supaya Anda kasih ke Damaris, jangan khawatir karena saya tidak. Tadi Pak Malaikat ini ya, saya malah belum pernah ketemu Pak Malaikat malah udah ketemu kakak saya, tahu kondisi keluarga kakak saya, itu aja nggak boleh kakak saya ikutan di Damaris, tidak boleh pokoknya ya.
Gitu ya, harus open. Ya. 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 Luar Terima biasa. kasih Pak Paul. Iya, Ya, Pak kita Yuda, mengikuti lalu teladannya. Pak Suara. Terima kasih.